Apalagi kalau yang hadir Habib Syekh, kain putih laku semua. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ya Hanana. Saya nirukan Habib Syekh itu susah ya, luar biasa. Burung murai aja bisa saya tirukan. Tapi begitu nirukan Habib Syekh, gogok nggak bisa. Kain putih laku semua. Roda ekonomi berputar. Kalau yang datang mafia sholawat, Gus Ali gondrong, kain hitam laku semua. Oh ireng. Segala yang ada dalam hidupmu, sholawat sebelum mati. Roda ekonomi berputar, kebahagiaan bersama, yang jualan datang bahagia, riang gembira. NKRI terjaga dalam kebersamaan. Lu pikir jaga NKRI itu gratisan, bayar. Makanya banyak yang tidak mau ikut jaga karena mati, tapi ingin menikmati kehidupan bersama. Nah itu. Terus kita bersama ada orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, khol, banyaknya luar biasa, semua terserap. Apalagi kalau ziarah makam guru, bis pariwisata laku, wah bis laku ziarah ke makam wali. Kalau sudah berangkat bis laku, sampai di makam wali orang jual nasi nyambut tamunya para wali, laku semua, jual nasi, jual katok, jual tasbih, tukang ojek laku semua, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Itu hebatnya Indonesia, terjaga kebersamaan. Rombongan bis datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum rampung, rombongan satu datang di sebelahnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak ribet, jangan gitu, kita belum selesai. Enggak, biasa aja. Sebelahnya datang lagi, ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Itu belum selesai, sebelahnya datang, awiti ingsun. Itu belum selesai, rombongan satu lagi datang, ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Rukun dari yang ribet, beda-beda. Ada satu, duduk, ini mau ngapain kok sendirian? Yang lain rombongan, dia sendiri. Tengok. Akhirnya dari jasnya keluar speaker kecil. Rombongan dari Kampar ditunggu di base. Enggak ribut, rukunnya luar biasa. Loh, ini makanya kerukunan di situ terjaga. Santri-santri selalu terjaga kerukunannya. Begitu orang sini ziarah ke Penyengat, ziarah kemana? Ke Jawa, ziarah ke Aceh, lihat jejak-jejak sejarah masa lalu, maka kemudian orang akan senang dengan tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Akhirnya orang Kampar bisa mencintai Jawa karena di sana ada makam wali. Semua tanah yang diziarahi akan menghasilkan kecintaan pada tanah tersebut. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya santri itu kalau bilang kubul waton minal iman, gak diem, tapi berjalan merangkai menjaga kebersamaan. Modal dikira nggak modal apa? Makanya orang-orang yang nggak suka modal ya bilang musyrik, bilang bid'ah, itu jadi itu. Makanya besok kalau pilpres hati-hati sampean. Kalau ada orang ngotot mau memilih presiden, tapi hariannya dia tidak pernah bisa bertemu dengan tetangganya,
hariannya dia selalu membid'ahkan orang, kebersamaan selalu dibilang tidak ada tuntunannya. Orang yang kesehariannya sendiri jangan Anda dukung untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena orang seperti ini pasti tidak bisa bersatu dengan yang lain. Kesehariannya sendiri. Maka kalau cari pemimpin, pilih pemimpin yang kesehariannya memang bagian dari kebersamaan. Itu caranya. Nah itu cara. Baru kita merasakan bangsa ini, oh iya, hari ini terbukti bangsa ini kuatnya luar biasa. Kata siapa? Kita bangsa miskin. Hari ini kita merangkak di 10 besar dunia. Kok tiba-tiba kita selalu mengatakan bangsa kita bangsa jelek, kamu yang jelek, bukan bangsaku yang jelek. Bangsaku tetap bangsa yang hebat, bangsa yang masa depannya kuat. Kalau Cina pernah berkuasa dulu, sekarang menjadi penguasa. Bangsa yang lain punya sejarah penguasa, sekarang jadi penguasa, maka tidak tertutup bahwa bangsa Nusantara Indonesia nanti juga akan menjadi pemimpin dunia. Orang butuh minyak, cari ke Indonesia. Orang butuh kelapa ke Indonesia. Semua ke sini, nanti tunggu aja. 2040 krisis besar dunia. Yang kedua, krisis tiga krisis besar. Pangan, energi, dan air. Kita aman. Pangan kita bervariasi. Dari jagung sampai telo, sampai talas, sampai umbut, semuanya ada. Air kita melimpah. Energi kita tinggal pilih. Kalau kita mau pakai panas bumi, kita cincin api. Kalau pakai matahari, kita 3 waktu. Kalau pakai angin, kita pantai terpanjang dunia. Tinggal pilih. Bangsa paling nyaman kita. Makanya saya itu kalau keliling dunia pasti teringat pulang. Orang Eropa yang gede-gede besar-besar itu punya bangsa, punya negara, kena musim dingin. Kalau sudah musim dingin gak enaknya luar biasa. Min 40 derajat nggak enak. Makanya orang Eropa itu harus kuat mencari sumber energi untuk apa? Menghidupkan turbin dan mesin listriknya. Kalau musim dingin harus pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Nggak ada pemanas, nggak ada pendingin, terancam kematian dan kelaparan. Bangsa kita nggak usah ribut dengan energi tentang pemanas dan pendingin. Kita cukup pakai sarung. Kalau panas kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan Orang Eropa kalau musim dingin dia tidak punya ikan sama sekali, karena seluruh ikannya ikannya semuanya sungainya jadi es membatu. Maka musim panas mereka mengawetkan ikan namanya sarden. Makanya ngapain kita ikut-ikutan makan sarden? Kita ini negeri yang setiap hari ikan segar ada. Cari di sungai, cari di laut, gak dapat ikan kodok juga ada. Ini negeri paling nyaman. Orang Eropa kalau musim dingin dia harus makan dengan kalori yang cukup. Daging disiapkan, keju susu dikeraskan jadi keju, susu dibusukkan menjadi yogurt. Mereka harus punya kekuatan kalori yang sangat banyak untuk persediaan musim dingin. Kita nggak panas nggak dingin, seumur-umur makan kubis, hidup kita itu paling enak. Orang Eropa kalau 1 tahun pasti kehilangan matahari selama 4 bulan. Paling repot perempuan kalau kehilangan matahari, kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek karena pigmennya hilang. Dia harus menabung untuk mencari matahari. Bergeraklah ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia cuman pakai bea sama kain simpak tok. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Makanya pemerintah juga harus paham, jangan bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, pindah dia nanti. Paham? Orang Eropa kalau musim dingin, ya Allah, daun nggak punya rontok di musim gugur. Semua di musim gugur rontok, ya. Tidak ada satupun daun yang tidak rontok, cuma daun cemara. Makanya bulan Desember hari raya Natal, teman-teman Nasrani yang dihias oleh daun cemara karena daun itu tidak rontok di musim gugur. Makanya gak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Pahami kayak begini, sederhana memahaminya, gak sulit ya. Jadi inilah bangsa. Orang Cina sekarang paling sulit karena apa? Pasokan makanan mulai
berkurang. Dia punya uang tapi makanan nggak bisa di online, makanan nggak bisa digital. Maka sekarang orang 2 miliar, pusingnya luar biasa pemerintah Cina. Persediaan gandum 150 juta ton yang ada di Ukraina hanya cukup untuk 150 hari kalau di Cina. Loh, semua pusing. Makanya dia awetkan gandum dengan bikin mie, terus cara makannya pakai sumpit biar awet. Kalau makannya dicabuk kayak kita cepat habis. Dia juga nggak makan kambing karena kambing nggak mencukupi kebutuhan 2 miliar orang. Karena kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Yang cukup itu babi, pentilnya 16, anaknya 30. Lah ini kan mereka ayam dipres menjadi 30 hari, 40 hari survive. Afrika kesulitan makanan karena orang Afrika sangat bergantung dengan apa? Tergantung dengan kondisi hewan yang bergerak di Afrika. Nanam jagung habis dimakan betet. Betet Afrika gedenya sak mentok namanya maghau. Nanam padi habis dimakan burung pipit. Burung pipit Afrika jutaan, diekspor 1 ke Indonesia 30 juta harganya, namanya blackstrut. Yang penggemar burung pasti tahu ya. Nanam pisang habis dimakan monyet Afrika gedenya sak sapi, sekali sak tandan langsung habis, namanya gorila. Nanam ketela habis dimakan celeng, babi, ada pusing di sana. Bangsa yang nyaman di sini, nggak punya ijazah hidup, yang penting ke sungai bawa setrum urip. Nah itu bangsa baik, nggak ada orang bertanya kenapa anda beli motor, duit dari mana, nggak ada nanya di sini. Ya paling yang nanya polisi, itu aja pakai marah-marah sampean, padahal nggak ada suratnya. Lah ini indah, ini Indonesia, negeri kita ini. Makanya negeri ini nggak boleh runtuh. Karena apa? Begitu negeri ini runtuh, semua runtuh. Manusia yang ada di Indonesia hancur, rusak. Agama yang kita pelihara juga habis. Manusia dan agama terjamin kalau bangsa dan negaranya aman. Makanya wahadal baladil amin ditaruh sebelum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah itu makanya saya pesan, ingat ini. Jadi kita punya bangsa harus bergerak. Nah cuman salah satu yang kadang kita lupa, tiang negara itu adalah wanita. Ini yang kadang kita lupa. Almar atau imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Karena perempuan inilah yang akan melahirkan generasi. Makanya di dalam Islam perempuan itu disebut sawah. Nisa hukum harsul lakum, perempuanmu inilah sawahmu. Yang punya sawah siapa? Laki-laki. Makanya yang nanam selalu laki-laki. Namanya juga nanam ya nggak lama kan, memang nanam. Yang harus ngopeni tanaman ya perempuan, 9 bulan ini perempuan. Makanya kalau mau tanamannya bagus, jangan lupa perbaiki sawahnya. Itu maka perempuan harus baik. Yang punya sawah laki-laki harus membawa kebaikan buat perempuan. Sawah itu kalau terlalu banyak rumput jelek. Sawah itu kalau terlalu banyak sampah jelek. Makanya sebagai pemilik sawah laki-laki harus tahu kalau perempuan sudah berjerawat, berikan skincare. Berikan skincare. Ya, kalau sudah kusam tangannya, manikur pedikur. Tugas laki-laki biar sawahnya bagus. Kasih gelang, kasih daster yang bagus, baju yang bagus. Sawah yang bagus pasti membuat laki-laki betah ada di sawah. Tapi kalau sawahnya jelek pengen digadek itu kuncinya di situ. Maka negara manapun yang peduli sama perempuan, negaranya maju. Nah perempuan itu sawah itu harus selalu basah, jangan kurang air, jangan kurang pupuk. Kalau kurang pupuk, kurang air, tumbuhnya kurang bagus. Makanya tolong perempuan itu jangan sampai kering. Maka laki-laki punya tugas perempuan biar gak kering, kasih uang. Iya, yang pegang uang perempuan, jangan laki-laki.
laki. Jangan sampai perempuan pengen bakso aja kering nggak bisa beli, itu nanti anaknya ngiler kalau melet-melet itu. Perempuan pegang uang, laki-laki nggak pantas pegang uang, habis di jalan sama teman-temannya. Cocok bu? Yang laki-laki dengerin, jangan perempuan diam. Saya depan. Yang kedua, yang ketiga, perempuan itu sawah. Sawah itu tidak boleh dibakar kalau lagi tanami. Kalau dibakar lagi tanami, tanamannya mati. Maka perempuan jangan sering dibikin sakit hati, jangan dipanas-panasi, jangan dibikin sakit hati, nanti tumbuhannya mati. Itu pegang anak juga nggak nyaman, netei juga air susunya panas. Makanya kalau hatinya panas, air susunya panas, netek langsung bengek. Makanya ada istilah tetek bengek. Itu ingat lagi-lagi. Nanti kalau sawahnya bagus, tumbuhannya bagus, masa depan bangsa dan negara terjamin. Itu. Makanya lihat Amerika, lihat mana sekarang bangsa berlomba-lomba. Semua bangsa membanggakan bangsanya masing-masing. Kenapa Amerika bisa bangkit? Betapa bangganya orang Amerika dengan bangsanya. Tapi negara juga membuat film-film koboi. Oh, itu ada bendera Amerika, bagaimana masa lalu Amerika diceritakan habis-habisan dalam film koboi. Makanya bangga mereka dengan Amerika. Begitu Amerika kalah di Vietnam, Amerika nggak boleh malu bikin Rambo 1 sampai 6. Nah, itu cara mereka membanggakan bangsanya. Amerika kalah dengan kungfu Cina, ya nggak mau malu. American Shaolin, American kungfu. Kalah dengan Jepang dalam hal spiritual samurai, ya nggak malu bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini tepuk tangan aja bener gumun ya. Kiai kok roh kiai itu tahu, karena bangsa ini belajar dari bangsa-bangsa yang lain. Cina bangkit kebangsaannya, sekarang maju. Gitu. Sekarang maju mereka karena film ular putih sampai ular hijau, film kungfu, karate, bangkitkan terus sejarah Samkok diingetin. Akhirnya bangkit mereka. Jepang kebangsaannya dibangunkan dalam sejarah samurai. Itu semangat Bushido dibangkitkan di situ. Bahkan anak-anak diajarkan untuk memahami masa lalu bangsanya. Perang antara Tokugawa dan restorasi Meiji, bikinkan sebuah cerita sederhana buat anak-anak, kasih judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Udah itu. Malaysia nggak mau kalah, menyongsong masa depan bangsanya, di mana dia akan pecah dengan bangsa yang lain kalau tidak hati-hati, karena mereka juga multi etnis di situ. Maka semenjak itu diserahkan kembali bangsa Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa masa depan Malaysia ada anak-anak India, maka dikenalkan dari kecil dengan namanya Janjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina yang harus bekerja sama dengan ini, kenalkan Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Bangsanya siap bangkit. Kalau orang bangga dengan bangsanya, maka ketika bangsa itu bisa produksi, bisa bikin bahan-bahan dalam negeri, pembelinya dari dalam negeri. Awal dari kebangkitan sebuah bangsa adalah membeli produk sendiri, dan itu diawali dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Nah, kita ini hoa semua. Bencian pada bangsa dilandasi karena hoa. Kita benci pada pemerintah karena Jokowi PKI, ini kan hoa ini namanya. Kita benci ini semua, kita benci semua karena hoa. Kita kebanyakan makan hoa sampai uwe-uwe itu. Indonesia mau pindah IKN, itu ributnya kayak apa? Oh ini negara lu kalau nggak pindah ke IKN, kamu mau dijajah terus sama Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Itu melanggar ilmu bujur dan ilmu lintang. Artinya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Kalau mau menyelesaikan itu, pindah ke kawasan timur, artinya kita punya waktu lebih awal dari waktu Singapura dan Malaysia.
Kita benci pada negara karena ini orang Cina masuk ke Indonesia, tenaga-tenaga asing masuk ke Indonesia, orang Cina masuk ke Indonesia. Kamu nggak pernah berpikir berapa juta orang Indonesia yang masuk ke Arab, berapa juta orang Indonesia yang masuk ke Eropa, yang masuk ke Cina, yang masuk ke Taiwan, masuk ke Hong Kong, masuk ke sini 900 sampai 1000. Kita ributnya kayak apa? Mikirlah kita ini sebuah bangsa. Kamu pikir bangsamu itu nggak merajalela jadi gangster juga di Taiwan sana? Banyak gangster dari kita di sana. Mereka juga resah. Bahkan pengacau di Malaysia sebagian besar adalah TKI ilegal dari Indonesia. Saya ikut mendirikan Nahdlatul Ulama di beberapa negara dan saya tahu persis. Jangan sok-sokan kita ini butuh. Kiai aja tahu kalau kayak begitu ngomongnya. Lu kamu pikir kiai ini terus bisa semena-mena? Kiai itu ngajar ngaji. Dari dulu gak ada kiai nggak ngajar ngaji. Pelajaran terberat adalah pelajaran sholat. Sholat diajarkan kiai, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu pakai kain. Kiai udah gak bisa mikir pabrik kain. Yang mikir pabrik kain itu Cina. Makanya kemudian kain bisa kita pakai tutup. Cina bikin produksi kain. Kalau Cinanya mati lah, kamu pakai tutup apa? Mikir dong, yo. Agak cerdas dikit mikirnya. Lah ya, sholat itu wudhu, toharoh, itu urusannya air. Air itu pipa sama sanyo. Kiai ngajar wudhu, ngajar toharoh, pipa sama sanyo, diurus Mas Pion. Ada yang ngurus. Kiai kalau ngajar ngaji capek, ngantuk, rokok. Yang produksi rokok itu Jarum sama Sampurna sama Gudang Karwi Cino, ayo kan lapo, ayo. Kiai ngajar haji itu diajarkan, tapi haji dari sini mesti berangkat pakai pesawat. Haji diajarkan kiai, begitu urusan berangkat pakai pesawat diurus Yahudi sama Nasrani, Boeing sama Airbus. Makanya kalau Yahudi hancurkan mati semua, kita renang. Itu makanya yang cerdas kita ini dikit-dikit marah, wah awas riba, jangan pakai bank itu riba. Nggak apa-apa kalau kamu komitmen bank itu riba, silakan, tapi yang konsisten, jangan pakai uang, karena uang produksi bank bukan produksi KUD. Baca Quran juga harus hati-hati. Karena seluruh percetakan Quran hutang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Ayo mikir, lu mau haji nggak usah pakai uang, nggak usah pakai bank, langsung kasih pilotnya kalau mau. Kita ini kadang nggak mikir, nggak mikir. Selamat Natal haram kalau kamu konsisten, nggak apa-apa. Kalau selamat Natal haram kamu ya udah nggak usah. Kemudian libur di hari Natal, nggak usah, sekolahnya masuk terus, nggak apa-apa. Nggak usah pergi ke mall cari diskon Natal, nggak usah pakai kalender hari Minggu gajian, nggak usah. Udah balik lagi. Kadang kita makanya kiai itu hati-hati. Karena apa? Kiai punya umat. Saya ini jelek-jelek Surya NU di umat saya itu. Nah kalau yang suka gitu-gitu biasanya nggak punya umat, karena umatnya subscribe.